Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang akan melakukan praktek mengajar. Untuk itu, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Di sini, saya Ignacia Esprianti Pileng Mimot dengan NIM 161-22002 berperan sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Aurelia Irene Pirepalaweling dengan NIM 161-23005. Saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Rianti Faustina Ramulana Bella dengan NIM 161-23004 berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Semi Dedinta Batmaro dengan NIM 161220010. Di sini saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Kristensia Daulang Aya, NIM 161-23002. Di sini saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Yolanda Marcella Jacinda dengan NIM 161-23006. Saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Maria Feliani Purnasari Adur dengan NIM 1612-2203. Saya di sini berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Magdalena Wanawea dengan NIM 161-22006. Saya di sini berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Yohani Reni Lismanek dengan NIM 161-2209 berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Israya Jansai, NIM 161122005. Di sini saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Fridolin Korinus Lois dengan NIM 161-23001. Saya Suster Ermelinda Nekleo dengan NIM 161-22004. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Damenis Pulilaga, NIM 151-18032, Prodi Pendidikan Kimia. Saya sebagai kameramen. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Oke? Hari kita cerita dari kita untuk berdoa. Selesai. Oke, terima kasih Ren. Oke, ibu absen kalian dulu. Ini semuanya hadir ya. Maria Atul, Susla, Yesrahya, Magdalena, Yohani, Zeni Dinta, Rianti, Iren, Ros, Sel. Oke, semuanya hadir ya? Oke. Sekarang ibu minta kalian untuk buku. Untuk buku catatan kalian. Ibu mau tanya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Color. Oke. Ada yang bisa, ada yang masih ingat apa itu color? Perbedaan panas. Jadi tepatnya, ibu lalu ini sudah tahu pengertian dari color. Ya, energi apa lagi? Yang lebih tepat. Oke, nah jadi kalau itu adalah perpindahan panas dari benda yang bersumbu lebih tinggi ke benda yang bersumbu lebih rendah. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang perpindahan kalor. Tentang perpindahan kalor. Oke, seperti biasa di awal pelajaran ibu adakan tes di awal ya. Jadi ibu minta kalian siap satu kertas. Siap satu kertas, nanti ibu buka. Tidak usah tulis pertanyaannya, nanti langsung dijawab saja. Anak sekolah tidak berpoin.
saja. Mengapa kalau kita berada dekat dengan api, badan kita terasa hangat? Mengapa kalau kita berada dekat dengan api, badan kita terasa hangat? 2 menit dari sekarang. Karena perbedaan panas, karena panas dari api ya, kita badan terasa. Oke, semuanya benar ya. Semuanya jawabannya hampir sama. Oke, sekarang kita bagaimana caranya? Oke, baik. Di sini ibu punya 2 balon. Yang pertama balon yang kosong, dan yang kedua balon yang berisi air. Kira-kira apa yang terjadi jika ibu bakar 2 balon ini? Pecah. Yang pertama kali pecah, dan juga pecah. Nah, tidak ya. Ada yang jawab tidak, ada yang jawab. Coba kita lihat ya. Yang pertama balon yang kosong. Saya balon yang kedua apa tadi kan? Balon yang kedua tadi balon berisi air juga pecah. Tapi ada bedanya kan? Ada apa ya? Waktunya lebih lama ya yang berisi air. Kenapa balon yang berisi air dia pecahnya lebih lama daripada balon yang kosong? Ada yang tahu? Ada? Ya, karena panas dari api ini dia diserap oleh air yang di dalam balon. Oke, tanya lagi. Pernah kalian membuat teh manis, teh panas? Namanya? Apa yang kalian rasakan pada ujung sendok? Panas ya? Panasnya itu dari mana? Dari teh yang panas ya. Jadi mula-mula sendok yang dingin itu ketika dia mengalir teh panas tadi, panas dari air dia mengalir ke ujung sendok. Terus ibu tanya lagi, pernah kalian berjemur di bawah sinar matahari? Apa yang kalian rasakan? Panas ya. Jadi panas itu pada matahari berpindah ke tubuh kita. Tubuh kita menyerap panas matahari. Oke. Dari beberapa contoh perpindahan panas, adakah yang mau merumuskan permasalahan yang akan kita bahas hari ini? Ya, sini. Ada saya oke. Jadi, bagaimana kalau dapat berdiri dari buku? Bagaimana kalau dapat berdiri? Oke, masih ada? Mungkin? Ya, bagaimana proses perpindahan balon? Bagaimana proses
Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Masih ada? Cukup? Cukup. Oke, sepakat dengan kedua permasalahan ini? Oke, baik. Sekarang kita akan membagikan kalian dalam dua kelompok dan kalian akan melakukan praktik. Tapi sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, diskusi dan literasi dengan panduan KKPD, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, diskusi dan literasi dengan panduan KKPD, peserta didik mampu menganalisis proses terjadinya perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengaitkan konsep perpindahan kalor dengan peralatan dan peristiwa kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, baik. Sekarang Ibu bagi kalian dalam dua kelompok. Kelompok pertama, Maria Adun, Yisradia, Iren, Sela. Itu kelompok satu. Kelompok dua, Suster, Magdalena, Zeni, Rose, Riani. Siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Oh, Johnny masuk ke kelompok satu. Oke, sudah ya? Ya, Ibu kasih kalian waktu 1 menit untuk berpindah tempat. Kalau ada langkah-langkah yang ada dalam KKPD kurang jelas, kalian bisa tanya ke gue. Oh, tapi ini dia. Ini kami selesai. Perhatikannya, gimana kelompok sebelah?
Oke, bagaimana? Sudah selesai? Melakukan percobaan tadi? Sudah? Oke. Setelah percobaan ini, kalian ini kayak bersih sekali. Sekarang ini kalian berdiri. Berdiri, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Jadi ada tahu chicken dance? Tidak. Ada tahu lagu itu? Alright, oke, save. Baik, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Yang pertama adalah kita mau menjelaskan peristiwa yang terjadi dari masing-masing gambar di atas. Jawaban yang pertama adalah gambar besi, yang kedua masak air, terus yang ketiga adalah api unggun. Nah, terus yang kedua dari pendapatmu di atas, dapatkah kamu menyimpulkan perbedaan kondisi konveksi dan radiasi? Nah, menurut kami kondisi itu perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel. Terus yang kedua konveksi, perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan partikel. Nah, terus yang ketiga ada radiasi, perpindahan partikel tanpa melalui medium perantara. Untuk percobaan pertama, jawabannya dari hasil percobaan yang dapat dibuat dapat kami simpulkan bahwa pada perbincangan ada xenon dari kontak langsung dengan ini yang menyebabkan diri pada xenon tersebut. Dari percobaan kedua, kami dapat menyimpulkan bahwa lilin akan dileleh jika diletakkan di atas di atas atau di Untuk percobaan ketiga dapat kami simpulkan melalui percobaan dapat kami simpulkan bahwa semakin dekat sumber panas dengan benda atau lilin, semakin banyak energi radiasi yang diterima. Baik, sekian dari presentasi kami. Sekian dari kami, terima kasih. Bagaimana dari kelompok kedua, ada tanggapan atau ada pertanyaan? Silakan. Pas, oke. Sekarang dulu kelompok satu. Tepuk tangan. Oke, kelompok kedua berikutnya. Silakan. Untuk terjadi pertemuan kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan yang dilakukan. Baik, yang pertama, Suara besar. dapatkah kamu menjelaskan peristiwa yang terjadi dari masing-masing yang ada di atas? Pada gambar 1, sebuah besi dipanaskan dan terlihat
arus panas perlahan mengalir dari ujung besi ke ujung lainnya. Terus yang gambar kedua, air mendidih karena panas dari api kompor. Gambar ketiga, siswa menghangatkan diri di sekitar api kompor. Pertanyaan kedua dari pendapat di atas, apakah kamu menimbulkan perbedaan konduksi, konveksi, dan radiasi? Konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui zat perantara, diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Konveksi perpindahan panas melalui zat perantara diikuti oleh perpindahan zat panas. Radiasi perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Panas bisa langsung dirasakan. Baik, seperti yang pertama tadi, saat dipanaskan, perlahan-lahan perpindahan yang pertama jatuh. Setelah itu, perpindahan yang kedua jatuh, dan sekitar 2 menit ketika itu perpindahan yang ketiga itu, perpindahan yang ketiga jatuh. Panas perlahan-lahan berpindah dari ujung sendok ke tengah sendok. Baik, untuk percobaan yang kedua, kesimpulannya saat perpindahan ini berada di atas lidi, sekitar 10 detik perpindahan ini mencair dan jatuh karena udara panas dari lidi ke atas hingga mudah mencair. Baik, pada percobaan kedua, saat kepingan diletakkan di samping cahaya, lilin butuh waktu lama. Kepingan tersebut mencair sedikit demi sedikit. Terima kasih. Oke, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Dari Pas. Oke, kita beri aplaus. Silakan. Oke, baik. Terima kasih karena kalian sudah melakukan praktikum dengan baik serta melakukan presentasi. Oke, setelah kalian melakukan praktikum, mungkin ada yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan pengertian dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Ada? Sorry. Ready? konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang perantaranya itu berpindah. Contohnya seperti terjadinya angin darat dan laut. Dan ada contoh lain, gerakan yang bentuk lain daripada sana. Oke, konveksi itu adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat antaranya juga ikut berpindah. Contohnya tadi sudah disebutkan, yaitu gerakan naik turun, air juga dipanaskan, gerakan naik turun kaca hijau kedelai, dan lainnya juga dipanaskan. Oke, kalau konduksi, ada yang bisa menimbulkan pengertian dari konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan ini. Oke, jadi konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Contohnya tadi apa? Knalpot motor menjadi panas saat mesin dinyalakan. Terus tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Dan masih banyak contoh lain. Oke, yang terakhir dari percobaan radiasi, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang terakhir, Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. oke. Contohnya itu partikel pakaian ini diberikan Oke, jadi radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa
Mungkin ada yang belum mengerti atau ada yang mungkin ada pertanyaan. Sudah mengerti semua? Wow, hebat ya. Oke, kalau sudah mengerti bagus. Jadi untuk informasikan minggu depan akan ada ulangan karena hari ini sudah pertemuan ketiga toh. Kita ibu akan mengadakan ulangan minggu depan. Ibu harap kalian semua belajar ya dari materi suhu ya, suhu pemuaian sampai hari ini materinya kalor dan pemindahan. Oke, jadi sudah selesai materi kita hari ini. Kembali ke halaman ini. Oh iya, jangan lupa alat-alatnya tadi dikumpulkan. Semua? Oke. Ingat ya, minggu depan kita ulangan. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita berdoa untuk Sebelum kita mulai program masing-masing, mari kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rian. Oke, sampai jumpa di minggu depan di ulangan ya. Oke, bye bye.